إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 118. Beliau beri judul keluar ke ladang sayur dan membawa sesuatu di pundaknya untuk keluarganya dengan kantong dari pelepah kurma. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah motivasi untuk bekerja. Maksudnya adalah motivasi untuk bekerja. Terutama bagi para ayah, terutama bagi para suami, terlebih yang sudah punya anak, yang terlebih bagi yang sudah punya anak. Beliau di sini membawakan dua hadis. Hadis yang pertama cukup panjang, ya, 234, nomor 230, hadisnya panjang. Hari ini saya hanya akan membawakan cuplikan dari hadis ini yang terkait dengan judul yang beliau bawakan. Insya Allah besok kalau Allah masih beri kesempatan kepada kita akan bacakan hadisnya secara lengkap insya Allah. Di tengah hadis yang beliau bawakan, fa'atahu yatlubuhu fa'ukhbira annahu fi mabqalatin lahu fatawajjaha ilaih. Suatu hari ada seorang nyari Salman. Nyari siapa? Salman. Salman al-Farisi. Ke rumahnya ternyata dibilang tidak ada. Salman tidak ada. Kemungkinan lagi di kebun. Maka betul orang itu nyari Salman di mana? Di kebun. Kebun apa tadi? Kebun sayur. Falaqiyahu. Ternyata benar, begitu sampai ke kebun sayurnya Salman ketemu. Wa ma'ahu zabilun fihi baqlun. Saat itu Salman lagi bawa sesuatu di pundaknya, kayak keranjang, kayak rinjing, ya. Isinya sayuran. Nah, inilah yang perlu digarisbawahi. Kenapa Imam Bukhari membawakan hadis nomor 234 di bab 118 adalah karena kalimat ini. Jadi dituturkan dalam hadis ini bagaimana seorang sahabat yang terkenal, siapa? Salman al-Farisi, ternyata juga bekerja. Bekerja di mana? Di ladang sayur. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, dia punya tanggung jawab untuk menafkahi mereka. Dan tidak pantas bagi seorang pria yang masih sehat walafiat untuk menjadi beban orang lain, ya. Yang sehat wal afiat. Lain cerita kalau ada pria yang sakit, ya, lumpuh, nggak bisa kerja, itu wajar kalau diurus sama orang lain. Tapi pria yang tubuhnya segar bugar, apalagi dia punya tanggungan istri dan anak, maka dia harus bekerja. Walaupun pekerjaan itu dipandang sebelah mata oleh sebagian orang.
Sekarang ini kalau kayak Salman ini kan istilahnya apa? Petani, pekebun. Sekarang ini kalau ada orang, kamu profesinya apa? Petani. Kayaknya kayak apa? Kayak kelas bawah. Ya. Jangan terbawa dengan image seperti itu. Selama pekerjaan yang kita lakukan itu halal, maka kita jangan rendah diri, jangan minder dengan pekerjaan halal yang kita kerjakan. Minderlah kalau menjalankan pekerjaan haram. Sekarang kan kalau kerja di mana? Di bank. Kesannya apa? Keren. Ya. Padahal hari-harinya ngurusi transaksi riba. Kerja di mana? Di ladang. Aduh, madesu. Jadi seakan-akan kalau ada calon menantu ngelamar ke calon mertua, ditanya apa pekerjaannya. Kayak tadi misalnya, jawaban yang pertama apa? Kerja di bank. Yang kedua, di ladang. Itu kira-kira yang dicari sama mertua yang mana itu? Tergantung mertuanya kayak apa. Kalau mertuanya sudah ngaji, ya, sudah ngerti riba itu haram, maka dia akan lebih memilih yang pengusaha. Masalahnya yang ngelamar bukan pengusaha, yang ngelamar adalah petani. Milih yang ini. Ya. Maka jangan minder dengan pekerjaan yang terlihat rendah tapi halal. Ayah kami, Allah yarham, Ustaz Zaini Muhayyad, ingat sekali saya saat masih di Banyumas, sering ngasih motivasi kepada santri-santrinya. Beliau mengatakan kayak gini, kalian kalau sudah tamat, ngomong sama siapa? Santri-santri. Kalian kalau sudah tamat dari pondok, terus bingung pekerjaan apa untuk nyari duit, kata beliau apa? Nyegur kali Serayu. Nyegur kali Serayu. Suruh ngapain? Bunuh diri? Bukan bunuh diri, suruh nyari pasir, nyari pasir. Halal. Dan enggak butuh ijazah. Gulet pasir apa butuh ijazah? Kan enggak. Artinya apa? Artinya jangan jadi beban orang lain. Ya, anak-anakku, para santri-santri, ketika kalian pulang, ya sekarang kalian sedang dibiayai oleh orang tua. Wajar, karena masih taraf belajar. Tapi ketika nanti anak-anakku, para santri pulang, sudah tamat dari pesantren, ya jangan lagi menjadi beban orang tua. Justru kalian yang harus bekerja untuk mencukupi pertama kebutuhan pribadi, ya karena bekerja itu kan tujuan utamanya satu, supaya kebutuhan pribadi terpenuhi sehingga nggak perlu minta-minta. Itu tujuan pertama, menjaga harga diri, menjaga kehormatan supaya tidak jadi pengemis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, syukur-syukur ada lebihnya. Kalau ada lebihnya bisa buat nabung, persiapan nikah. Ya, emang nikah nggak butuh modal apa? Ya, nabung ada kelebihan. Masih lebih lagi diberikan kepada orang tua gantian. Ya, jangan selalu orang tua yang biaya kita, gantian kita yang biaya orang tua. Jadi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita bahwa status beliau sebagai seorang sahabat Rasul SAW
manusia yang paling mulia di muka bumi setelah para nabi. Siapa? Para sahabat. Status beliau sebagai manusia paling mulia di muka bumi setelah para nabi tidak membuat beliau gengsi untuk macul, untuk nanam sayur, ya, untuk metik sayur, bawa dijual di pasar. Kenapa tidak gengsi? Karena itu pekerjaan yang halal untuk menjaga kehormatan dan harga diri kita, sekaligus untuk menunaikan kewajiban membiayai siapa? Anak dan istri kita. Ini cuplikan hadis nomor 234. Mudah-mudahan besok kita bisa baca semuanya karena ada pelajaran-pelajaran berharga di dalam hadis ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.